Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kalian melalui video. Materi yang akan Ustazah sampaikan hari ini adalah mata pelajaran PPKN. Materinya apa? Materinya adalah tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan. Ananda yang soleh dan soleha, kita tentunya sudah mengetahui lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kalian dapat mengamati di layar video, di video itu ada gambar burung Garuda. Nah, di bagian tengahnya, di bagian perisai, itu ada gambar lambang-lambang dari setiap sila-sila Pancasila. Di situ terlihat ada gambar pohon beringin. Kemudian ada pula gambar rantai. Ada pula di tengah sendiri itu gambar bintang. Kemudian ada juga gambar padi dan kapas. Di situ juga ada gambar kepala banteng. Nah, masih ingatkah kalian itu masing-masing lambang untuk sila yang keberapa sih? Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Kalian bisa mengamati lagi itu di dalam video, tapi gambarnya kelihatannya terlalu kecil ya. Tidak apa-apa, Ustazah bacakan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu lambangnya adalah bintang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, sebelumnya tentunya kita harus tahu nih, apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih. Maksudnya apa sih pengamalan sila Pancasila? Ada yang tahu? Atau mungkin ada yang pernah membaca di buku? Ya, pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus belajar? Ya, supaya kita tahu nih, di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang harus kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga tindakan atau perilaku kita itu bisa mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Ya, yuk kita pelajari bersama-sama tentang pengamalan sila Pancasila atau perilaku-perilaku kita yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Kita mulai ya dari sila pertama. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Mengajak kita percaya adanya Allah ya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ini contoh pengamalan sila pertama. Ya. Ustazah bagi menjadi dua kelompok, ada pengamalan di lingkungan sekolah, kemudian pengamalan di lingkungan masyarakat. Dari yang pertama nih, di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Contoh perilakunya apa saja? Ya, ada nih. Bisa
berdoa sebelum dimulai pelajaran. Ketika di sekolah ya, kemudian sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi ini ketika ada temanmu sedang beribadah, maka kamu tidak boleh nih mengganggu. Karena apa? Ya kalau mengganggu berarti tidak mencerminkan sila pertama Pancasila, ya. Karena kan kalau mengganggu juga temannya kasihan ya, sedang sholat, sedang beribadah malah diganggu. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh perilakunya yang sesuai dengan sila pertama, bisa menghormati tetangga yang sedang beribadah. Kemudian bisa juga menjaga keamanan atau ketertiban di tempat ibadah saat merayakan hari besar agama. Ya, kamu sedang sholat Idul Fitri, sedang sholat Idul Adha, menjaga ketertiban. Itu berarti sudah melaksanakan pengamalan sila yang pertama. Tidak harus ketika hari besar agama ya, tetapi ketika sedang sholat jamaah, itu juga kalian harus menjaga ketertiban. Intinya, pengamalan sila pertama itu yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah, yang berkaitan dengan ibadah ya. Kita berdoa, kita bersyukur ya, kita melaksanakan perintah Allah. Itu contoh-contoh pengamalan sila yang pertama. Selain itu bisa juga tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Itu juga termasuk pengamalan sila yang pertama. Kita lanjutkan ke sila yang kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu rantai ya, itu gambar rantai. Sila kedua mengajak kita untuk saling menghormati, saling membantu sesama manusia. Ya, jadi apabila sila pertama itu kaitannya dengan ibadah, dengan Allah ya. Nah, sila kedua ini berkaitannya dengan agar kita hormat menghormati, tolong menolong ya. Kemudian saling membantu dengan sesama manusia. Ini contoh-contoh pengamalan sila kedua. Kalian sopan santun dengan orang lain, itu juga pengamalan sila kedua. Nah, ini ada contoh-contoh pengamalan sila kedua nih. Di lingkungan sekolah, misalnya saling tolong-menolong antar teman. Kalian di sekolah dengan teman tolong-menolong. Itu berarti sudah mengamalkan sila kedua. Kemudian menghormati ustadz dan ustadzah. Ya, ustadz dan ustadzah itu merupakan orang tua kalian di sekolah ya. Ustadz dan ustadzah itu lebih tua dari kalian ya, usianya lebih tua sehingga kalian harus menghormati. Apabila kalian hormat, maka kalian juga sudah menerapkan pengamalan sila yang kedua. Kemudian ada juga meminjami barang ke teman apabila teman tidak membawa. Ya, ini misalnya di sekolahan ada teman kamu nih yang tidak membawa pensil padahal perlu untuk menulis. Kemudian karena kamu membawa dua, kamu meminjamkan satu. Nah, itu juga sudah termasuk pengamalan sila yang kedua. Kemudian contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat bisa menjenguk tetangga yang sakit. Kalian punya tetangga sedang sakit, dijenguk. Nah, itu sudah mengamalkan sila kedua. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Kalian punya tetangga, tetangganya sedang kesusahan, butuh bantuan, kalian membantu. Itu juga termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian contoh lain lagi bisa memberi makanan untuk tetangga yang kurang mampu. Iya, kalian ada tetangganya nih yang sedang kelaparan ya, sedang butuh makanan, tetapi qadarullah sedang kekurangan, kemudian kalian membantu, itu juga termasuk pengamalan sila yang kedua. Selanjutnya, sila yang ketiga,
Sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Sila ketiga mengajak kita untuk tetap utuh dan tidak terpecah belah walaupun memiliki perbedaan bahasa, suku, maupun budaya di tiap daerah. Kita tahu ya, kita itu banyak sekali perbedaannya dengan orang lain. Apalagi satu Indonesia ya. Orang satu RT aja atau satu keluarga saja itu pasti banyak perbedaan ya. Kita dengan adik kita, dengan kakak kita pasti banyak perbedaannya, apalagi dengan satu Indonesia. Beda suku, beda bahasa, dengan antar daerah itu sudah biasa. Tetapi walaupun kita itu banyak perbedaan, kita harus tetap satu. Tidak boleh terpecah belah ya. Tidak boleh saling membeda-bedakan. Istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, di sila ketiga ini Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengajak kita untuk tetap utuh dan tidak terpecah belah walaupun memiliki perbedaan. Ya, banyaknya perbedaan ini tidak menjadi alasan ya buat kita untuk saling merendahkan orang lain atau saling mengejek orang lain. Itu seperti itu. Tidak boleh ya, kita semuanya sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh pengamalan sila ketiga nih. Ustazah bagi lagi nih menjadi dua. Ada contoh pengamalan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, contohnya tidak membeda-bedakan teman walaupun berbeda secara suku, bahasa, atau yang lainnya. Misalnya kalian di sekolahan, teman-teman kalian pasti banyak yang berbeda. Mungkin ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek ya. Secara fisik pasti banyak sekali perbedaannya. Nah, walaupun berbeda ini, kalian juga tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling mengejek. Kalau kalian saling mengejek, membeda-bedakan, namanya tidak mengamalkan sila ketiga ya. Kemudian selanjutnya di lingkungan masyarakat, contoh pengamalan sila yang ketiga. Yang pertama, bangga menggunakan produk dalam negeri. Kenapa kok bangga produk dalam negeri ini pengamalan sila ketiga? Ya, karena apabila kita membeli produk dalam negeri, maka otomatis uangnya akan masuk ke negara kita sendiri ya. Karena belinya kepada orang Indonesia, otomatis uangnya masuk ke negara kita sendiri. Nah, semakin banyak orang yang membeli produk Indonesia, insya Allah pendapatan Indonesia juga semakin tinggi. Kemakmuran rakyat Indonesia juga insya Allah semakin baik. Tetapi apabila kita senangnya membeli produk-produk asing ya, maka uangnya juga masuknya ke orang asing. Sehingga pendapatan Indonesia semakin menurun dan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia tentunya juga terpengaruh ya karena pendapatannya berkurang, kemakmurannya semakin menurun, itu seperti itu. Sehingga ketika kita suka atau cinta produk dalam negeri, ini akan timbul rasa persatuan. Salah satu cerminan dari pengamalan sila ketiga. Kemudian, contoh pengamalan sila ketiga yang lain adalah saling menghargai perbedaan. Ini sama ya, banyaknya perbedaan, kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Kita harus tetap bersatu, ya, tidak boleh terpecah belah. Itu seperti itu. Ya, baik. Ananda semuanya, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.